no fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, setelah kita dibuat terkejut dengan Undang-Undang TNI yang disahkan secepat kilat oleh DPR, sejurus kemudian sudah tersebar draft naskah revisi Undang-Undang Polri. Ada yang sedang disiapkan. Perlahan tapi pasti, kebebasan kita dirampas. Revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI bukan sekedar perubahan hukum. Ini adalah tahapan menuju kontrol total atas rakyat. Apakah Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri adalah arsitektur otoritarianisme baru dan peta jalan peradaban total kontrol? Dulu, polisi dan militer memiliki batasan dalam menangani urusan sipil. Tapi dengan revisi ini, mereka bisa masuk ke hampir semua aspek kehidupan kita. Ini bukan kebetulan. Polisi dan militer semakin dilibatkan dalam kehidupan sipil. Negara bisa menggunakan kekuatan keamanan untuk menekan oposisi. Setiap gerakan rakyat bisa dianggap ancaman nasional. Kita sedang menyaksikan militerisasi sipil, langkah pertama dalam sistem totalitarianisme. Teman-teman semuanya, perubahan besar dalam hukum suatu negara bukan hanya tentang kebijakan internal, tetapi seringkali merupakan cerminan dari pergeseran besar dalam arsitektur peradaban global. Revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan di Indonesia tidak bisa hanya dilihat sebagai transformasi institusional, melainkan sebagai bagian dari peta jalan peradaban menuju kontrol totalitas yang dikendalikan oleh aktor-aktor metanasional dalam konteks transhumanism dan New World Order. Jika kita keluar dari pemikiran beyond conventional thinking, kita akan menemukan bahwa revisi undang-undang ini bukan sekedar alat peningkatan keamanan nasional, melainkan rekonstruksi kekuasaan menuju suatu sistem neo-security state, di mana negara bukan lagi sovereign entity, melainkan komponen dalam sistem global kontrol terintegrasi. Militer dan kepolisian bukan hanya alat kekuasaan domestik, tetapi bagian dari arsitektur keamanan global berbasis data dan AI. Digital ID bukan sekedar sistem administrasi, tetapi protokol kepatuhan terhadap algoritma global. Kondisi darurat seperti pandemi, konflik, atau krisis ekonomi adalah simulasi-simulasi untuk menguji kepatuhan terhadap sistem baru. Apakah Polri, TNI akan mewujudkan neo-militerisasi berbasis teknologi? Apakah polisi akan bertransformasi dari polisi konvensional ke digital security apparatus, badan keamanan digital? Revisi Undang-Undang Polri bukan hanya soal penyesuaian peran dan otoritas, tetapi yang terjadi sesungguhnya adalah transformasi institusi ini menjadi hibrida antara entitas penegakan hukum dan digital enforcement system. Polri dan TNI akan menjadi bagian dari sistem biosurveillance berbasis AI global, di mana mereka tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum fisik, tetapi juga penegak hukum digital. Peran kepolisian akan semakin bergeser dari sekedar menjaga ketertiban menuju integrasi dengan sistem sensor global yang mampu melacak, menganalisis, bahkan memberi hukuman secara real time. Bagaimana kita membaca Undang-Undang TNI yang baru ini? Membentuk dui-fungsi versi baru atau sebuah evolusi dari militer tradisional menjadi cyber warfare unit. Undang-Undang TNI yang baru disahkan, memungkinkan keterlibatan militer dalam urusan sipil, yang bukan hanya berarti pengambil alihan jabatan sipil, tetapi integrasi militer ke dalam sistem cyber warfare global. Peran TNI tidak hanya sekadar pada domain fisik,
pertahanan konvensional belaka, tetapi juga kontrol narasi digital, perang informasi, dan regulasi perilaku publik di dunia maya. Pada waktunya, militarisasi tidak hanya terjadi di dunia fisik, tetapi juga di ruang-ruang data, di mana aktor keamanan akan mempolitisasi algoritma, sensor biometrik, dan AI prediktif. Sekarang bayangkan, semua data pribadi Anda, identitas, keuangan, rekam medis, transaksi, bahkan riwayat perjalanan, tersimpan dalam satu sistem, digital ID. Tanpa digital ID, Anda tidak bisa mengakses layanan dasar. Uang Anda bisa dibekukan jika sistem menilai Anda berbahaya. Gerakan Anda bisa dibatasi dalam skema climate lockdown. Jadi digital ID bukan hanya alat administrasi, ini adalah alat kontrol total. Maka jika Anda melawan sistem, bisa mematikan eksistensi Anda secara digital. Lalu apa hubungannya Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri ini? Sekarang kita cek dari sisi pandemik saja. Sudah santer terdengar sejak 2 tahun kemarin, WHO mengimbau masyarakat dunia untuk berhati-hati dengan the next pandemic, bahkan menyatakannya sebagai disease X. Apalagi ketika Pandemic Accord, yang dulu dikenal sebagai Pandemic Treaty, akan disahkan bulan Mei 2025 ini. Lalu mengapa sebelumnya tiba-tiba ada perubahan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri dalam waktu yang hampir berdekatan ini? Ada hubungannya tidak? Apakah peristiwa ini bukanlah sebuah kebetulan semata? Lalu saya mau tanya sama Anda, apakah Anda pikir pandemi COVID-19 itu adalah terakhir? Salah. Pandemi akan selalu digunakan untuk menutup kebebasan kita lagi. Climate lockdown akan membatasi mobilitas rakyat dengan alasan krisis iklim. Sistem ini diciptakan untuk memastikan kita sepenuhnya patuh terhadap aturan-aturan global. Ini adalah skenario masyarakat kepatuhan digital, di mana kita tidak lagi punya hak untuk memilih, hanya boleh mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh global power. Maka global power di negara-negara memerlukan militerisasi, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan dari rakyat. Jadi dalam dekade terakhir, 10 tahun terakhir ini, pandemi tidak hanya dianggap sebagai masalah kesehatan, tidak hanya ditempatkan sebagai masalah kesehatan, tetapi juga sebagai simulasi untuk menguji compliance masyarakat, menguji kepatuhan masyarakat dalam sistem kepatuhan global. Maka menjadi sangat masuk akal ketika Undang-Undang TNI dan revisi Undang-Undang Polri disahkan dengan secepat kilat seperti sekarang. Karena keduanya akan dapat menjadi fondasi hukum untuk mempercepat penerapan sistem kontrol berbasis biosecurity. Karena kepolisian dan militer akan memiliki otoritas yang lebih luas atas nama pertahanan dan keamanan untuk mengimplementasikan lockdown, untuk melakukan pelacakan digital, dan untuk membatasi gerak berbasis status kesehatan digital. Jadi digital ID nanti yang sudah akan diberlakukan di tahun 2025 akan terintegrasi dengan biometrik, status vaksinasi, dan keuangan digital. Akan memastikan setiap individu dalam sistem ini dapat dimonitor dan dikendalikan. Jadi revisi undang-undang keduanya, TNI maupun Polri, akan bersinergi dengan sistem digital ID, yang pada akhirnya akan menjadi alat kepatuhan total. Jadi supaya Anda tahu, saya underline sekali lagi bahwa digital ID yang nanti akan berlaku bukan sekedar kartu identitas, tetapi paspor perilaku yang menentukan hak akses seseorang terhadap ekonomi, mobilitas, dan partisipasi sosial. Sistem ini akan menggunakan AI untuk menentukan skor kepatuhan individu yang bisa menentukan siapa yang mendapat akses terhadap sumber daya dan siapa yang dikecualikan. Jadi Anda tahu ya betapa krusialnya situasi antara sekarang, maka memerlukan sekali lagi militerisasi yang masuk ke dalam sipil, sehingga untuk memastikan bahwa sistem digital ini akan bisa berlaku, akan bisa terdiseminasi, dan akan bisa terimplementasi kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali. Jadi kita memasuki era di mana negara bukan lagi entitas sovereign, tetapi node dalam arsitektur kendali global.
maka Polri dan TNI akan menjadi bagian dari integrated security architecture yang tidak hanya tunduk pada kepentingan nasional, tetapi juga pada sistem kepatuhan global yang dikendalikan oleh institusi internasional. Penggunaan AI dalam sistem keamanan ini memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi dan memprediksi pola perilaku sosial. Dalam sistem ini, perlawanan terhadap sistem diidentifikasi sebagai anomali perilaku yang bisa dikoreksi melalui sistem algoritmik. Bayangkan ya, akan ada sebuah peristiwa perubahan yang sangat luar biasa dari manusia otonom ke manusia terkontrol. Situasinya akan sangat chaos apabila tidak dilakukan penguatan militer, dalam hal ini dengan menggunakan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Maka ketika negara semakin bergantung pada AI dan biosurveillance, eksistensi manusia akan bergeser ya dari individu otonom menjadi unit data dalam sistem kendali global. Manusia itu menjadi data aja. Nah, dalam konteks ini, militer dan polisi tidak lagi sekedar penegak hukum dalam arti konvensional, dalam arti tradisional, tetapi lebih kepada agen algoritmik yang memastikan setiap individu tetap berada dalam jalur kepatuhan digital. Ke depan, sistem hukum bukan lagi berbasis norma sosial, tetapi berbasis AI governance, di mana keputusan hukum dibuat oleh sistem yang menentukan siapa yang patuh dan siapa yang tidak patuh. Simpulannya, Indonesia ini dalam rute transhumanistik kontrol totalitas. Jadi revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan bukan hanya tentang reformasi institusi keamanan, tetapi awal dari integrasi Indonesia dalam jaringan kontrol global. Dari negara hukum menjadi negara algoritmik. Sistem hukum akan semakin diotomatisasi dengan AI sebagai regulator utama perilaku masyarakat. Jadilah negara algoritmik. Polisi dan militer berubah dari polisi dan militer konvensional tradisional ke algorithmic enforcement. Penegakan hukum akan berbasis AI dengan polisi dan militer sebagai eksekutor data-driven law enforcement. Dari identitas konvensional ke digital ID dan skor kepatuhan. Sistem digital ID akan menjadi pengendali utama akses terhadap ekonomi, mobilitas, dan kehidupan sosial. Negara berubah dari demokrasi menuju neo-feodalisme digital. Negara akan kehilangan kedaulatannya, digantikan oleh algoritma kepatuhan global. Teman-teman semuanya, kita sedang menyaksikan akhir dari nation state dan awal dari era techno-feudalism berbasis biosurveillance. Otoritarianisme baru ini tidak berbentuk diktator fisik, tetapi diktator algoritmik yang tidak bisa dilawan. Jika manusia tidak segera menyusun arsitektur alternatif, maka masa depan kita bukan hanya sekedar negara totalitarian, tetapi sebuah realitas di mana kesadaran manusia sendiri telah dikendalikan oleh sistem yang lebih besar daripada dirinya. Jadi apa pilihan kita? Apakah kita hanya akan duduk diam dan membiarkan kebebasan kita diambil? Kita harus menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Ini grand design global. Kita harus membangun sistem alternatif, ekonomi mandiri, teknologi independen, jaringan masyarakat yang kuat. Kita harus menyuarakan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, dan share sehingga banyak orang mampu membaca apa yang sesungguhnya terjadi. Nantikan video-video selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.